Menteri Purbaya tegaskan pilihan. Pilih antara utang naik 40% atau balik lagi ke krisis seperti 1998. Nah, kalau saya pilih pilihan yang ketiga, Pak. Nggak utang, nggak balik krisis. Tapi pilih stop mbadok bergizi gratis dan nggak usah utang. Kalau saya sih. Akhirnya Jenderal Gatot Nurmantio dan Jenderal Mulyono berhasil membuat Jenderal Luhut Binsar Panjaitan ditarik masuk ke pengadilan. Jenderal Luhut Binsar Panjaitan diisukan membuat negara mengalami kerugian sebanyak robot 12 triliun dan mengakibatkan terjadinya bencana alam. Jenderal Luhut pun tak berkutik karena harus melawan dua jenderal hebat yang ada di Indonesia. Hari ini saya kirim surat kepada wali kota dimaksud untuk meluruskan pernyataannya karena itu bisa menyesatkan. Kenapa? Karena penonaktifan itu semata-mata didasarkan data yang ada, bukan instruksi dari Presiden. Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 itu adalah tentang data tunggal, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah tidak boleh lagi memiliki data sendiri-sendiri. Datanya data tunggal, namanya data tunggal sosial ekonomi nasional yang disingkat DTSEN, yang kemudian menjadi pedoman bersama dalam mengintervensi program atau dalam melaksanakan program. Ya, jadi tidak ada perintah apalagi dari Presiden untuk menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan. Udah ada banyak orang yang nggak bisa berobat karena BPJS non-aktif. Wali Kota Denpasar akhirnya ngebuka kenapa BPJS bisa non-aktif. Dan itu merujuk pada instruksi Presiden. Dan yang namanya instruksi Presiden biasanya dibuat dalam bentuk peraturan Presiden. Pertanyaannya, peraturan Presiden yang mana yang ngebahas soal BPJS? Gue yakin yang dijadiin rujukan itu Perpres 59 tahun 2024 yang dikeluarin di bulan Mei 2024. Kenapa gue bisa bilang Perpres itu yang jadi rujukan? Karena gue nggak nemuin ada Perpres lain terkait BPJS. Jadi gue bisa pastiin Perpres itulah yang dijadiin rujukan. Coba lu inget-inget. Inget-inget lagi. Bulan Mei 2024 presiden kita siapa? Gila banget itu orang. Udah di ujung kekuasaan masih aja bikin kebijakan yang nyusahin rakyat. Dan seperti biasa, abis bikin rakyat susah, dia santai-santai aja kayak gak ada dosa. Masih cengengesan pula. Kalau ntar ditanyain, paling dia bilang tanya aja ke sana, tanya aja ke sana, tanya ke situ dan lain-lainnya. Atau yang paling parahnya, dia bilang itu bukan urusan saya. Sekarang Presiden Prabowo mau mengeluarkan Perpres untuk mengatasi masalah ini, tapi rakyat udah terlanjur kecewa dan marah. Terus coba tebak, siapa yang kena imbasnya? Siapa lagi kalau bukan Prabowo yang harus ngebersihin piring-piring kotornya? Dan untuk kesekian kalinya, Prabowo yang kena amukan rakyat gara-gara kebijakan si Jack yang gak tahu diri. Apa lo? Salam logika. Teruntuk kawan-kawan dimanapun berada, ingat ya bahwa setiap kita membayar PPN atau pajak pertambahan nilai karena kita konsumsi, sebagian dari uang pembayaran tersebut dipakai pemerintah untuk membayar hutang WUS atau kereta api cepat. Negara sudah memastikan bahwa hutang WUS akan dibayar 1,2 triliun per tahunnya memakai dana APBN. 1,2 triliun per tahun, bayangkan 97 tahun kita harus membayar hutang WUS. Terima kasih untuk sabar dibegoin. Selamat ya untuk RW 58. Gara-gara kaum 58, kita seperti ini sekarang. Polisi jadi sasaran begal, teriak minta tolong tapi tidak satu orang pun berani menolong. Nah, inilah dampak dari kebijakan yang sudah dibuat. Semakin maraknya kejahatan, semakin sedikit peluang untuk menolong karena apa? Zaman sekarang di Indonesia ini, semua kejahatan dilindungi, semua yang menolong akan terancam pidana. Sudah baca berita artikel ini? Menko Zulhas mengatakan IQ warga Indonesia tertinggal dari Malaysia dan Thailand. Makanya pemerintah beri MBG. Pak, untuk meningkatkan kecerdasan IQ seseorang, bukan hanya perut doang yang dipikirkan, Pak. Tapi diberikan pendidikan yang berkualitas. Itu yang akan mengasah IQ orang akan lebih tinggi.
MBG terus yang dibanggakan, mending makanan bergizi, beracun Pak yang dikasih. Kenapa tidak diberikan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak bangsa? Biar IQ-nya lebih tinggi dari negara-negara lain. Ini menteri kadang kalau ngomong gak pernah dipikir. Ya, punya ini gak sih Pak? Salam, akal sehat. mementingkan politik kekuasaan, mementingkan kepentingan kroni-kroni, kelompoknya dan diri sendiri. Ya semua pada akhirnya kita merasa apa ini ya yang diprioritaskan oleh Pak Presiden ini sekarang. Gimana menurut pendapat teman-teman? Sudah baca berita artikel ini? BPS mengatakan rata-rata penghasilan masyarakat 78,6 juta per tahun, setara dengan 6,5 juta per bulan. Maaf nih Bu, itu data dari mana? Jangan semua dipukul rata dong Bu. Masih banyak orang-orang yang gajinya di bawah UMR. Ibu pernah dengar kemarin berita seorang guru honorer yang menerima gaji sebesar Rp15.000. Apakah itu tidak didata oleh Ibu? Jadi jangan semua dipukul rata. Sebulan 6,5 juta rupiah. Kalian enak, para pejabat mendapatkan gaji puluhan juta sampai ratusan juta. Belum lagi kalau korupsi. Gak ngerti lagi deh sama survei-survei lembaga kayak gini. Yang mereka survei itu pasti orang-orang yang mampu semua. Coba Ibu datang ke kampung-kampung, ke desa-desa. Yang disurvei adalah orang-orang miskin. Pasti Ibu kaget penghasilannya berapa. Ya, salam, akal sehat. Pemilu 2029 memang masih lama, tetapi partai koalisi pendukung pemerintah seperti Caimin yang juga sebagai Ketua Umum PKB, ada Saan Mustafa sebagai politikus dari Partai Nasdem, menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto untuk menjabat 2 periode. Selain itu juga ada Partai Golkar dan juga Partai Amanat Nasional. Hasil survei memang menyatakan kepuasan yang cukup tinggi terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto, yakni mencapai 79%. Pak Prabowo memang berpotensi ya untuk maju kembali di pemilu 2029 nanti, apalagi dengan partai koalisi pendukung yang cukup kuat. Tetapi tantangannya adalah sejauh mana Pak Prabowo itu juga bisa merangkul kelompok-kelompok yang berseberangan. Belum lama memang Pak Prabowo juga memanggil beberapa tokoh yang sering melakukan kritik terhadap istana, dan kita melihat sebetulnya peta koalisi ini semakin kuat di pemilu 2029 nanti. Juga potensi Gibran Rakabuming Raka itu semakin terpinggirkan dalam peta koalisi, mengingat hari ini posisi Pak Jokowi dalam peta koalisi politik itu semakin lemah. Dan jika ternyata 2029 nanti Pak Prabowo ini semakin kuat, siapa kira-kira menurut teman-teman yang bisa menjadi penantang atau menjadi rival
di pemilu 2029 nanti ketika Pak Prabowo posisinya dan juga partai politik memberikan dukungan yang kuat. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis kembali menjadi sorotan publik. Kali ini terjadi di wilayah Kutai Kartanegara, tepatnya di SDN 001 Muara Badak. Menu yang dibagikan kepada siswa cukup unik dan tak biasa. Alih-alih buah potong atau susu kemasan, para siswa justru menerima 1 buah kelapa muda utuh. Ya, kelapa, lengkap dengan batoknya. Netizen pun langsung berspekulasi, apakah ini inovasi baru dalam dunia gizi sekolah, ataukah MBG kini resmi berubah menjadi minuman bergizi gratis? Meski demikian, di tengah kehebohan yang muncul, satu hal tetap terlihat jelas, para murid tetap menerimanya dengan senang. Utang kereta cepat dipastikan bakal dibayar pakai APBN. Kok enak bener ya? Kenapa harus pakai APBN? Kenapa nggak suruh si Jokowi aja yang bayar? Kan dia yang ngotot, bahkan maksa supaya proyek ini ada. Dia yang maksa proyek itu harus ada. Abis itu rakyat yang sekarang dipaksa harus bayarin utangnya. Giliran kereta cepatnya kelar, citranya Jokowi jadi naik. Sedangkan rakyat tetap aja ketempuan untuk ngebayarin utang kereta cepat. Kok enak amat hidup lu, Jok? Apa lo?